kebudayaan. Suatu pendidikan biasanya berlangsung dengan latar budaya masyarakat tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sudah dijelaskan. Pada uraian tersebut, kebudayaan dalam arti luas yaitu keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harusnya dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu sendiri. Wujud dan kebudayaannya ada yang pertama norma, nilai, ide, gagasan, dan peraturan. Yang kedua kelakuan pola dari manusia di dalam masyarakat dalam bentuk tingkah laku. Dan yang terakhir ada benda-benda hasil karya manusia dalam bentuk fisik. Dan ada juga universal dari kebudayaan ini sendiri, yaitu yang pertama sistem religius dan tata cara upacara keagamaannya, yang kedua sistem dan bentuk organisasi yang ada di dalam kemasyarakatan, yang ketiga sistem pemahaman tentang pengetahuan, yang keempat bahasa atau dialek yang digunakan, kelima model kesenian, yang keenam tata cara mencari mata pencaharian, dan yang terakhir adanya peralatan atau sistem teknologi. Kecenderungan arah globalisasi. Globalisasi umumnya atau utuhnya kebulatannya mempunyai makna bumi sebagai suatu keseluruhan, seakan-akan tanpa batas. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antara bangsa yang ada di dunia ini. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dari ekonomi regional mengarah ke ekonomi global. Yang ketiga, lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pendidikan yang dapat mempengaruhi pemikiran, bahkan perilaku manusia hingga akhirnya tercipta budaya dunia. Yang ketiga ada perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil karya dan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Setiap hasil perkembangan iptek haruslah dapat diakomodasi dan diadopsi ke dalam bahan ajar. Karena kebutuhan pendidikan di masyarakat semakin berkembang dan kompleks. Ciri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 20 atau era globalisasi adalah kemajuan sains dan teknologi dalam bidang informasi, transportasi, telekomunikasi, kedokteran, dan lain sebagainya. Inilah perubahan yang terjadi di masyarakat yang akan datang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang A. sebagai bahan penelitian, B. sebagai lahan pengaplikasian hasil penelitian, C. sebagai alat pengembangan teknologi, D. sebagai sarana untuk menerapkan teknologi. Yang keempat ada perkembangan arus informasi komunikasi. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi seperti di Indonesia. Terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Lalu arus informasi didominasi oleh beberapa negara maju. Peralihan teknologi ke negara berkembang relatif sangat lambat perkembangannya. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk menguasai teknologi itu. Beberapa faktor yang perlu dipahami dalam upaya tersebut diantaranya A. Teknologi berbasis satelit yang mutakhir perlu dikembangkan. B. Penggunaan perangkat digital yang terintegrasi dengan teknologi komputer perlu dikembangkan. C. Penggunaan media elektronik oleh media cetak perlu dikembangkan. Jika semua itu diperhatikan dan dilaksanakan, maka akan mempercepat proses terwujudnya pembangunan masyarakat masa depan atau masyarakat informasi. Pelayanan profesi. Pekerjaan profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan syarat tertentu. Ciri-cirinya A. Mempunyai keahlian, mempunyai tanggung jawab, dan mempunyai kesejahteraan. Ciri masyarakat di masa yang akan mendatang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan akan pelayanan bersifat profesional di berbagai bidang kehidupan. Seiring kemajuan dan perkembangan iptek yang semakin cepat, membuat masyarakat masa depan mempunyai wawasan pengetahuan lebih tinggi dan lebih kritis. Yang keenam ada generasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi adanya kemajuan iptek dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya. Tentulah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut.
Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman yang baru yang akan datang. Terima kasih. Yang ketujuh ada generasi modern. Tantangan generasi atau masyarakat modern antara lain punya kemampuan secara personal di dalam pemanfaatan, perkembangan, dan peluang di berbagai bidang. Untuk mempunyai kemampuan wawasan dan pengetahuan tentang iptek, tidak harus menjadi seseorang yang ahli, dapat memanfaatkan arus informasi yang luar biasa, mempunyai kemampuan bekerja secara efisien dan efektif sebagai modal dasar menjadi profesional. Lalu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar secara Undang-Undang Tahun 1992 yang dijelaskan pada pasal 3 pengungkapan rincian tujuan, yaitu upaya pengembangan kehidupan siswa. Lalu ada peserta didik juga sebagai anggota masyarakat dalam perkembangannya, peserta didik sebagai warga negara dalam perkembangan kehidupannya, peserta didik sebagai umat, peserta didik dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan menengah. Tuntutan generasi masa depan adalah dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaannya. Adapun kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan dalam perkembangan masa kini dan masa depan dapat diarahkan kepada nilai dan sikap individu, pengembangan sarana dan prasarana kehidupan serta berbudaya, dan pengembangan sarana dan prasarana melalui pendidikan. Ada 3 aspek pengetahuan dalam sikap yang dapat dibedakan, yaitu pengetahuan tentang kognitif dalam memahami tentang objek sikap, pengetahuan tentang aspek afektif, yaitu melalui suatu nilai yang sangat objektif, dan pengetahuan tentang aspek kognitif dapat mendorong ke arah tindakan objektif. Dan contoh itu pun dapat dilihat dari dibentuk, dapat diubah, dan dapat dipelajari, dilakukan kebiasaan, dan memerlukan motivasi. Dalam rangka menyongsong globalisasi, ada hal lain yang dapat disampaikan oleh Santoso S. Hamijoyo, yaitu pendidikan bidang iptek perlu dikembangkan khususnya dalam bidang vital, keterampilan bahasa asing dan yang relevan, pengolahan kependudukan, lingkungan, kesehatan, dan keluarga, serta mutu tenaga kependidikan yang perlu dilatih melalui pelatihan dengan cara mengolahnya melalui pendidikan.